Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Al-Fatihah bi niyyatil qabul wa tamami kulli sunnah maqsuma ila hadratir rasul wa azwajihi wa alihi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akhrijna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa hasin akhlaqana bil 'ilmi wa tusir 'alaina min khazaini rahmatika wa fadlika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-asatidhah al-kiram, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketua DKM Masjid Al-Fatah Hidayat dan Haji Darussalam. Semoga Allah selalu berikan kita rahmah maghfirahnya, ridhonya, kemuliaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid darain. Qala Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha, ay qad adraka man tahhara nafsahu minadh dhunubi matlubuhu bi fi'li ta'ati wa mujanabatu al-ma'siyah. Mujanabatu al-ma'siyah. Wa qad khaba man dassaha, ay wa qad khasira man akhfa nafsahu fil ma'ashi hatta idghasa fiha. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Ay qad adraka man tahhara nafsahu minadh dhunub, orang yang mensucikan jiwanya, dirinya minadh dhunub, dari dosa. Matlubuhu bi fi'li ta'ati, dengan mengerjakan ketaatan. Wa mujanabati al-ma'siyati, dan menjauhkan maksiat. Dan sebaliknya, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Orang yang mengotori dirinya, ay wa qad khasira, sungguh merugi man akhfa nafsahu
fil ma'asi, orang yang menyembunyikan dirinya fil ma'asi, di dalam maksiat. Orang yang melakukan maksiat hatta ingomasa fiha, sehingga tenggelam dalam maksiat ini. Ini adalah jawabul qasam, jawaban sumpah untuk qasam, sumpah yang Allah nyatakan pada ayat-ayat sebelumnya, yaitu 7 hal Allah bersumpah dengannya sebagai ciptaannya. Wasamsi wal duhaha, demi matahari dan sinar paginya. Wal qamari idza talaha, demi bulan apabila mengiringinya. Wan nahari idza jallaha, demi siang apabila menampakkannya. Wal laili idza yaghshaha, demi malam apabila menutupinya. Was samai wa ma banaha, demi langit dan pembangunannya. Wal ardi wa ma tahaha, demi bumi dan penghamparannya. Dan yang ketujuh, wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. 7 ciptaan Allah, Allah bersumpah dengannya, dengan matahari, dengan bulan, siang, malam, langit, bumi, jiwa. Itu namanya qasam. Allah bersumpah. Wasamsi wal duhaha wal qamari idza talaha, dan seterusnya. Lalu jawab qasam, jawab sumpahnya apa ini? Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya dengan mengerjakan ketaatan. Seperti saat ini Allah perintahkan kita sholat, kita sholat. Taklim, iktikaf sambil menunggu waktu isya. Ini semua adalah fi'lul ta'at, pekerjaan taat dan menjauhkan maksiat. Maka beruntunglah orang yang mengerjakan taat, mengerjakan ketaatan, dan dia menjauhkan kemaksiatan. Tapi sebaliknya, wa qad khaba man dassaha, sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Gimana mengotori jiwanya itu? Dengan melakukan maksiat, dengan melakukan dosa. Tak sholat, waktu maghrib dia tak sholat, waktu subuh dia tak sholat. Berarti dia telah mengotori dirinya. Dia mabok, drug, ekstasi, dia judi, dia menipu, dia berbohong, dia melakukan maksiat. Maka itu kemaksiatan itu mengotori jiwanya, mengotori diri. Siapa yang akan mengerti? Rasulullah SAW bersabda, "Ya'ti fi ummati sanawatun khadda'atun." Akan datang pada umatku, kata Nabi, tahun-tahun khadda'at, penuh dengan tipu-tipu muslihat, penuh dengan intrik-intrik. Ini Nabi 14 abad yang silam sudah memberikan statement, mensinyalir datang pada umat itu satu zaman, satu masa, yaitu penuh dengan khada'ah, tipu-tipu muslihat, tipu-tipu daya, intrik-intrik. Yusaddaqu fiha al-kadhib, pembohong dibenarkan. Orang yang bohong dibenarkan.
wa yukadzabu fiha al-amin. Sebaliknya orang yang jujur didustakan. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yu'tamanu fiha al-kadhib. Orang yang pembohong itu dipercaya, tapi sebaliknya wa yukhawwanu fiha al-amin. Orang yang jujur malah dibilang pengkhianat. Jadi zaman ini sudah terbalik. Orang benar dibilang salah, orang salah dibilang benar. Orang bohong dipercaya, orang yang jujur dianggap pengkhianat. 14 abad yang silam Nabi sudah sampaikan hadis ini. Lalu terusan hadis itu wa yatimu fiha ar-ruwaibidah. Dan ruwaibidah pada zaman yang penuh dengan tipu muslihat itu ngomong, bicara, ditanya apa itu ruwaibidah. Nabi menjelaskan at-tafihu fi amril 'amah. Orang bodoh mengurus orang banyak. Jamaah yang kami hormati, begitulah kebohongan itu bisa dipercaya orang. Orang yang bohong bisa dipercaya. Sebaliknya orang yang jujur dianggap pengkhianat. Yang salah dibilang benar, yang benar dibilang salah. Maka kebohongan, kepalsuan, kedustaan itu termasuk maksiat. Berarti kalau dia bohong, dia menipu, apalagi menipu rakyat, berat hukumannya. Man yastarihillahu ra'iyatan yamutu wa huwa yamutu wa huwa wasil li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi al-jannah. Seorang yang dikasih amanah memimpin rakyat, dia mati dan saat mati dia membohongi rakyat, dia menipu rakyat, dia zalim sama rakyat, apa kata Nabi? Allah haramkan baginya surga. Gak mudah dia memimpin, apalagi memimpin rakyat. RT aja tanggung jawab besar. Ada RT di sini. Di RT lebih luas lagi, RW lebih luas lagi. Di RW luas, lebih luas lagi. Tanggung jawab lebih kurang. Camat, habis camat, wali kota, wali kota, gubernur. Lalu gubernur melarang segala nyuruh tubektomi, vasektomi, gimana? Haram itu, bertentangan dengan syariat. Makanya kalau bicara harus sesuai dengan standar syariat. Haram hukumnya vasektomi, tubektomi. Ini beredar syarat menerima bansos tubektomi, jangan mau. Ngapain? Insyaallah di sini datang pada tempat yang lain lagi. Timbang dosa haram itu. Tubektomi, vasektomi itu haram. Ini tanggung jawab seorang pemimpin besar, apalagi presiden, tanggung jawab besar. Mamin abdin yastarqihillahu raqiyatan yamutu wa huwa yamutu wa huwa wasil li raqiyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah. Seorang yang dikasih amanah memimpin rakyat, dia zalim, dia menipu, dia sewenang-wenang dengan rakyat,
dia mati, dan saat mati dia zalim, dia menipu, dia membohongi rakyat, Allah harapkan baginya surga. Makanya Nabi menyuruh melalui sabdanya, apa kata Nabi? Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ila birri, wa innal birra yahdi ila jannah, wa la yazalu rajul yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Hendaklah kalian, kata Nabi, memiliki sifat as-sidqa, jujur. Dan jujur itu menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan menunjukkan kepada surga. Selama orang berusaha untuk memiliki sifat jujur, maka Allah catat dia sebagai orang yang jujur. Sebaliknya, kata Nabi, wa iyyakum wal kadhiba, jauhkan bohong, jauhkan dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa la yazalu rajul yataharra al-kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzab. Jauhkan, kata Nabi, punya sifat bohong, karena bohong itu menunjukkan kepada keburukan, dan keburukan membawa kepada api neraka. Selama orang berusaha untuk memiliki sifat bohong, maka dicatat dia adalah sebagai pembohong besar. Orang kalau bohong, dia melawan itu dengan bohong. Gimana? Orang kalau udah bohong, melawan itu kan bohong. Maka sifat bohong itu hina, dina, tercela. Tapi sebaliknya sifat jujur itu mulia dan terpuji. Allah. Berarti orang yang mensucikan jiwanya dengan mengerjakan ketaatan, menjauhkan kemaksiatan, dialah orang yang beruntung. Qad aflaha man zakkaha. Tapi sebaliknya, wa qad khaba man dassaha. Merugilah orang yang mengotori jiwanya, mengotori dirinya dengan melakukan dosa, dengan melakukan maksiat. Selanjutnya, kadzabat Samud bi Tawwah. Kadzabat Samud bi Tawwah. Ini merupakan bentuk dari mengotori jiwa yang dilakukan oleh kaum Samud, yaitu kaumnya Nabi Saleh alaihissalam. Bagaimana bentuk pengingkaran kaum Samud itu? Kadzabat Samud bi Tawwah, ay fa'alat Samud takdziban rasul bisababi mujawazatiha al-hadda fil isyan. Au kadzabat Samud bi adabiha, ay lam yusaddiqu rasulahum fima anzarahum bihi al-adab fatubwa ala hada ismul adab alladhi uhliku bihi. Kadzabat Samud, kaum Samud kadzabat, mendustakan bitawwah dengan kesewenang-wenangannya, melampaui batas. Fa'alat Samud takdziban rasul. Kaum Samud itu kaumnya Nabi Saleh alaihissalam. Takdziban rasul, mendustakan rasul. Jadi enggak mudah dakwah pada zaman-zaman Rasul-Rasul itu. Selalu mendapatkan ADHD, ancaman, gangguan, hambatan, tantangan
menjadi ibrah, pelajaran sekaligus izah nasihat. Begitulah kalau orang durhaka, kalau zalim, cepat atau lambat Allah binasakan. Fir'aun itu Allah hancurkan, ditenggelamkan di laut merah. Itu Fir'aun, itu kisah nyata itu Fir'aun ini. Menjadi pembelajaran bagi orang sekarang. Begitulah kalau ingkar sama Allah, mendustakan Rasul, tenggelam dalam maksiat, dihinakan, diazab oleh Allah di dunia. Itu baru defeknya itu. Jadi kalau ada kaum yang diazab di dunia, kaum Samud, kaum Ad, kaum Nuh, kaum Fir'aun dan kaum yang lain, itu baru defek di dunia. Itu baru defek di dunia. Belum nanti azab yang lebih dahsyat nanti dia akan. Seperti kaum Samud mendustakan. Kadzabat Samud bid'awah, mendustakan Rasul bisa bagi mujawazati al-haq fil usyah, karena melampaui batas di dalam maksiat. Padahal maksiat mengotori jiwa, dan mengotori jiwa menjadi sabab kecelakaan, menjadi sabab kerugian. Wa qad khaba man dasara. Kadzabat Samud bi alladhina lam yusaddiqu rasulahu fima anzarahum bihi al-adzab. Mereka mendustakan Rasulnya. Mereka mendustakan Nabi Saleh alaihi salam. Fattaqwa ala hada ismun lil adzab alladhi tuqimu fi. Karena kesalahan wewenang kaum Samudlah, karena melampaui bataslah, karena beruliman dengan maksiatlah, Allah azab kaum Samud. Jadi nggak bisa dibilang kalau nanti di akhirat ada kaum seperti kaum Samud atau orang-orang yang diazab oleh Allah, yang dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah, bukan berarti Allah zalim. Allah tak pernah zalim. Wa maka Allah bizallamin, Allah tidak berbuat zalim. Allah sudah kirimkan Rasul, Allah sudah kirimkan wahyu, Allah sudah berikan makan, Allah sudah berikan Al-Quran, kisah-kisah orang dahulu untuk pembelajaran. Jadi kalau nanti di akhirat ada kaum atau orang dimasukkan ke dalam neraka, bukan karena Allah zalim, tapi karena kezaliman mereka lah yang menyebabkan mereka dimasukkan ke dalam neraka. Kadzabat Samud bid'awah. Ini bahasa asqaha. Ini kisah kaum Samud, bagaimana bentuk kedurhakannya. Idzin ba'atha asqaha. Hina qama asqa Samud wa huwa Qaddar ibni Salaf wa Musdah bin Zahwi li aql naqa biridha. Ketika idzin ba'atha, bangkit dia asqaha, orang yang paling celaka dari kaum Samud. Asqa qabilah kaum Samud, atau orang yang paling celaka asqaha dari kaum Samud. Siapa? Qaddar bin Salaf, Musdah bin Zahwi. Apa yang membuat dia orang yang paling celaka? Li aqrin naqah, menyembelih naqah. Naqah itu apa? Onta betina. Naqah. Sementara naqah itu adalah mukjizatnya Nabi Saleh alaihissalam. Batu besar keluar dari batu besar itu onta. Hidup benar, bukan selang. Itu mukjizat
mukjizatnya Nabi Saleh keluar dari batu besar onta betina. Untuk apa mukjizat itu? Takjib untuk menguatkan akan kerasulan dan kenabian seorang rasul. Mana bukti dia sebagai rasul? Allah kasih mukjizat. Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Saleh alaihissalam itu yaitu naqah, onta betina. Onta betina yang keluar dari batu besar. Apa kata Nabi Saleh? Apa kata Nabi Saleh alaihissalam kepada kaum Tsamud? Jangan sembelih, jangan bunuh onta itu, nanti kalian dapat azab. Jangan larang minum. Tapi namanya kaum udah durhaka, ingkar, melampaui batas, nggak dengerin itu perintah Rasul. Itulah bentuk keingkaran, bentuk kezaliman, melampaui batas kaum Tsamud terhadap Rasulnya Nabi Saleh alaihissalam. Faqala lahum al-Tsamud Rasulullah Saleh lamma arafa minhum annahum qad azamu ala aqli naqah. Ketika kaumnya sudah berusaha ingin menyembelih naqah, naqah itu unta betina. Ini bahasa Arab ini dikenal sebagai ghazalatul madah. Jadi banyak kata di dalam bahasa Arab itu. Onta, misalnya onta, onta betina, naqah. Ada lagi onta bahasa Arabnya jamal. Jamal itu juga artinya onta. Jamal, onta. Ada lagi ibil. Ibil juga onta. Jadi ada naqah, onta betina, ada jamal. Jamal pendek. Kalau jamal itu keindahan. Itulah bahasa Arab. Ada panjang pendeknya, beda panjang pendek, beda arti. Jamal onta, jamal keindahan. Jamal onta. Ibil juga onta. Ibil ada dalam Quran. Surah Al-Ghasyiyah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa. Ternyata onta itu salah satu tanda kekuasaan Allah. Kita manusia disuruh melihat dengan mata basir, bukan sekedar mata telanjang melihat onta. Di situ ada ayat Allah dalam onta ini. Onta binatang padang pasir, guru Sahara, itu berbulan-bulan tidak minum sanggup. Padahal Timur Tengah itu kalau panas bisa sampai 50 derajat Celcius. Panas. Tapi onta bisa bertahan hidup walaupun berhari-hari, berminggu-minggu nggak minum. Itu onta. Ajaib. Sebagai satu ciptaan Allah, sebagai bukti tanda kekuasaan, keagungan dan keesaan Allah itu onta. Yang kedua, rahasia mengapa onta itu bisa berbulan-bulan sanggup hidup di terik matahari, ternyata diteliti oleh ilmuwan. Di dalam tubuh onta itu ada semacam tangki air. Itu. Jadi onta kalau minum banyak. Makanya kalau punya empang pengen uras, pengen apa istilahnya? Hebat apa? Pengen bedah. Panggil onta. Sehingga dia bisa menyimpan di tubuhnya itu persediaan air. Saya lihat onta yang melahirkan orang mati. Lihat onta langsung. Lihat onta langsung. Di kaki, maka atas sana itu lihat onta langsung. Bagaimana onta itu hewan kalau disembelih nggak kayak kita di sini. Kita
kalau mau nyembelih kerbau sapi ditarik dulu, diikat dulu, dijatuhin disembelih. Nggak cukup seorang. Saya lihat kota itu disembelih cuma satu orang, nggak pakai diikat, nggak pakai dijatuhin gitu. Misalnya kayak diikat sama orang itu, dia dibawa onta tuh udah kasih dia kayak pasrah gitu. Nah, sama jaganya itu disembelih lehernya, bersimbah darah, lalu dia simpulkan itu. Oh, masuk. Luar biasa. Itu makanya disuruh oleh Allah, afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat. Ketika kita lihat kota, kita sedang baca ayat Allah. Kita baca ayat Quran yang tertulis, lalu kita baca ayat Allah yang tersirat, ayat kauniyah, ayat kosmos, ayat alam semesta. Di antaranya kita lihat kota. Kita lihat kota, langsung hati kita tergerak akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi tentang nafkah. Jadi nafkah itu unta betina sebagai mukjizatnya Nabi Saleh alaihi salam. Naqatallahi wa suqyaha. Zaru aqran naqah allati hiya ayatullah ad-dalah ala tauhidihi wa ala nubuwwati. Jangan sembelih unta betina yang menjadi tanda kekuasaan Allah, menjadi mukjizat kenabian dan menjadi mukjizat kerasulan Nabi Saleh. Nabi Saleh sudah bilang seperti itu. Fala tamna'uha anhu. Dan juga jangan cegah, biarkan unta itu minum, jangan engkau sembelih. Fakadzabuhu ay Rasulullah salihan fi wa'idihi bil adab. Kaum Samud mendustakan Rasulnya Nabi Saleh alaihissalam dengan ancamannya ada. Kalau kalian melanggar perintahku menyembelih unta betina, nafkah Allah akan turun azab. Tapi karena mereka kaum yang durhaka, mereka tidak dengarkan itu. Faqaruha, lalu mereka sembelih itu unta betina. Sebuah keingkaran, sebuah kewenangan kaum Samud terhadap Rasulnya. Baik. Wa qala Qatadah zakara lana inna qaddar aba ayyakira hatta bayahu salihu wa qabluhu zakarahu wa unsar. Awalnya Qaddar ini Ashqah, orang yang paling celaka dari kaum Samud. Awalnya dia bukan ayyakira, sehingga dibayar oleh kaumnya yang lain, yang kecil, yang besar, yang laki-laki, yang perempuan, sudah berbaikat kepada Qaddar bahwa mereka pun kaumnya itu menyetujui tindakan kesenangan itu, maka dilakukan oleh Qaddar. Jadi pelajaran bagi kita, yang bunuh Qaddar, tapi kaumnya itu, orang-orang yang lain itu menyetujui terhadap perbuatan Qaddar, dan itu termasuk dosa, ikut dosa. Sama dengan kita, orang bohong, orang pendusta, dia menjilat, dia membantu, dia tahu dia membohong, dia tahu dia zalim, lalu dia bela orang itu, dia bela
dihalangi oleh yang lain, apa yang terjadi? Fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawa. Allah binasakan bukan hanya yang menyembelih, semua kaumnya itu ikut dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara rajfah, yaitu diguncangkan bumi yang mereka tempati itu sedang-sedangnya dan dikirim halilintar petir yang menyambar mereka sehingga mereka semuanya nggak ada yang tersisa, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawaha wa la yakhafuha. Dan Allah nggak takut terhadap apa yang dilakukan oleh Allah, karena Allah la yus'al, Allah nggak ditanya, tapi mereka lah, manusia lah yang dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahu adzim. Wallahu a'lam bishawab. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la